Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala kenikmatan kepada kita semua, yang mana hendaknya kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan nikmat yang paling agung adalah nikmat iman, di mana tanpa keimanan seseorang akan binasa, akan celaka dunia dan juga akhirat. Sebagaimana kita ketahui ikhwatal iman, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya manusia itu adalah memiliki tabiat mudah melakukan kesalahan, mudah lupa sehingga terjerumus ke dalam kekeliruan. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bahwasanya Bani Adam itu adalah tempatnya salah dan lupa. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, dan orang yang paling baik dari orang-orang yang melakukan kesalahan tersebut adalah mereka yang mau bertaubat, mau beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah di sana banyak sekali sebab-sebab diampuninya dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah di mana para ulama telah menyusun, di antaranya adalah dalam buku atau kitab Mukaffiratud Dzunub. Di sini disebutkan puluhan amalan-amalan yang dapat mengampuni atau dapat menghapuskan dosa-dosa seseorang. Di antara yang paling pertama dan yang paling utama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan at-taqwa asasu takfiri as-sayyi'at. Bahwasanya takwa itu adalah merupakan asas diampuninya dosa-dosa. Apa takwa itu? Takwa itu kalau kita lihat secara bahasa itu bermakna qillatul kalam, sedikitnya berbicara. Kan tapi yang dimaksud di dalam takwa yang kita inginkan adalah di sini yang diambilkan dari kata-kata ittiqa. Ini ittaqa, yattaqi ittiqaan. Masdarnya ittiqa. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah ja'luka hajizan. Jadi engkau menjadikan apa? Antara dirimu ada hajiz, pembatas. Bainaka wa baina ma takrah. Ini maksud dari takwa secara bahasa. Engkau menjadikan ada benteng, pembatas. Sehingga sebagian mengatakan apa? Wiqayah. Menjadikan adanya pembatas antara dirimu dengan apa yang engkau tidak sukai. Kita tidak ingin kita dimasukkan ke dalam kebinasaan, dimasukkan dalam neraka. Maka harus ada pembatas itu. Nah, itulah yang menjadikan kita pembatas tersebut, itulah amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang takwa adalah merupakan penghapus dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra." Barang siapa yang bertakwa, kepada Allah, maka Allah akan menghapuskan darinya kesalahan-kesalahannya dan akan menjadikannya atau memberikan kepadanya pahala yang besar. Para ulama memaknai takwa bermacam-macam. Di antaranya bahwasanya disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan takwa itu adalah fi'lu ma amarallahu bihi wa tarku ma naha Allahu anhu. Melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Kemudian juga ulama yang lain mengatakan seperti Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan bahwasanya takwa itu adalah an yaj'alal abdu bainahu wa baina ma yakhafu wa yahdaruhu wiqayah taqihi minhu. Ini ada hubungannya dengan makna takwa secara bahasa tadi. Bahwasanya apa? Seorang hamba itu menjadikan antara dirinya dan antara apa yang dia khawatirkan, dia takuti, wiqayah berupa pembatas yang dapat membentengi dirinya dari apa yang dia khawatirkan atau dia takuti tersebut. Ada juga memaknai takwa dengan al-khawfu minal jalil wal amalu bil tanzil wal qana'atu bil qalil wal istidad li yaumir rahil. Ada yang mengatakan bahwa takwa itu adalah apa? Takut kepada Allah, al-khawf minal jalil. Kemudian mengamalkan apa yang Allah turunkan, wal amal bil tanzil, dan qanaah dengan apa yang Allah berikan berupa walaupun sedikit, berupa nikmat walaupun sedikit. Kemudian wal istidad li yaumir rahil, dan mempersiapkan diri untuk perjalanan yang panjang nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara makna-makna takwa yang barangkali kita bisa
memahaminya. Bahkan dalam hal ini ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditanya tentang takwa, maka beliau mengibaratkan apa? Seperti seseorang itu berjalan, ya. Berjalan di tengah jalan yang di sana banyak duri, banyak lubang. Yang mana ketika seorang tidak ingin terjerumus, tidak terkena duri tersebut, maka dia harus berhati-hati. Nah, ibaratnya demikian. Kita hidup di dunia ini supaya kita tidak binasa nanti di akhirat, maka kita berhati-hati, menjaga lisan kita, menjaga perbuatan kita, agar kita tidak terjerumus ke dalam kebinasaan. Sehingga ini akan menyebabkan apa? Takwa yang demikian itu akan menyebabkan diampuninya dosa-dosa yang barangkali dilakukan, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan pahala kepadanya. Dalam hal ini Imam Az-Zamakhsyari menjelaskan tentang ayat tadi, ayat wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Beliau mengatakan wa may yattaqillah fil amal bima anzalallahu minal ahkami wa hafadha 'alal huquq al-wajib 'alaihi istawjaba takfiras sayyi'ati wal ajral 'azim. Kata beliau, barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan mengamalkan apa-apa yang Allah turunkan berupa hukum-hukum, kemudian menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang Allah wajibkan, maka istawjaba takfiras sayyi'at, maka dia akan berhak mendapatkan apa? Dihapuskannya kesalahan-kesalahan dan juga ditambahkan pahala yang besar. Demikian pula Imam Al-Qurtubi mengatakan dengan kalimat yang sengaja terkait dengan masalah ayat tersebut, wa may yattaqillah bi'amali ta'atihi yukaffir anhu sayyi'atihi bisababi sholati ila shalah wal jumu'ah ila jumu'ah. Demikian, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan amalan ketaatan, akan dapat menghapuskan dosa-dosanya, akan menghapuskan kesalahan-kesalahan yang dilakukan dengan sebab salat yang dilakukan, dari salat kepada salat berikutnya, dari Jumat kepada Jumat berikutnya. Ini takwa, merupakan asas diampuninya atau dihapuskannya dosa-dosa. Demikian, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.